Gemuruh Stadion Ataturk Istanbul malam itu tak kunjung reda. Sorak-sorai pendukung klub Megawati bergema, menutupi sorakan kecewa fans Vakifbank yang menunduk lesu di tribun. Megawati, pepesit asal Indonesia yang semula diremehkan media Turki, berdiri di tengah lapangan dengan pelipis masih berkilat keringat. Tangannya menengadah, menepuk dada seolah menahan degup jantungnya yang belum reda usai laga final yang dramatis. Di set penentuan, Megawati berhasil memecahkan kebuntuan dengan spike keras menembus blok Zehra Gunes, kapten dan middle blocker andalan Vakifbank. Bola itu mendarat di sudut lapangan, mematahkan harapan comeback sang raksasa voli Turki. Semua orang terdiam satu detik, lalu ledakan teriakan pendukung meledak, mengiringi air mata para pemain yang selama ini hanya jadi bayangan klub-klub raksasa. Megawati berlutut di lantai lapangan. Tangannya gemetar memegang bola match point. Dia menatap ke arah bench, melihat pelatih dan rekan-rekannya berlari ke arahnya dengan pelukan. Kilatan lampu kamera memotret momen langka itu, seorang bintang baru lahir di antara para raksasa. Di tribun VIP, beberapa orang manajer Vakifbank berdiri dengan wajah datar. Mereka menatap pelatih Giovanni Guidetti yang hanya mengangguk pelan, seolah mengerti apa yang harus dilakukan ke depannya. Pandangan Guidetti lurus ke arah Megawati yang masih dikerubungi rekan setimnya. "Anak itu, dia monster," gumamnya, nyaris tak terdengar di keramaian. Sementara itu di bench Vakifbank, Zehra Gunes melepas pelindung lututnya dengan gerakan kasar. Keringat bercampur rasa kecewa menetes di pipinya. Untuk pertama kalinya musim ini, pertahanannya ditembus berkali-kali oleh satu orang yang sama. Saat sorot kamera menyorotnya, Zehra hanya melemparkan senyum pahit. Di dadanya, ia merasakan bara yang belum pernah ada, perasaan terancam. Suara announcer stadion memanggil Megawati ke podium MVP. Penonton bersorak histeris ketika Megawati, dengan seragam basah kuyup keringat, berdiri di atas panggung kecil sambil mengangkat trofi. Sekilas matanya mencari Zehra di bench lawan. Ada rasa hormat, tapi juga kegamangan. Siapa sangka, Dewi Voli Turki yang selama ini ia idolakan, kini jadi sosok pertama yang ia singkirkan di jalur mimpinya. Malam itu, Istanbul bukan hanya saksi lahirnya seorang MVP baru. Malam itu juga menyalakan api rumor, hasrat, dan ketegangan yang akan merambat ke ruang ganti Vakifbank. Di bawah kilauan konfeti perayaan, pelan-pelan terdengar bisikan, bagaimana jika Megawati mengenakan seragam hitam kuning itu musim depan. Dan di sudut bench, Zehra mengepalkan tangan, bersiap mempertahankan tahtanya, apapun caranya. Pagi setelah final, Istanbul terbangun dengan berita yang mengguncang jagat voli Turki. Foto Megawati memegang trofi MVP terpampang di halaman depan hampir semua portal olahraga. Judul-judul besar menembakkan rumor bagai peluru, Megawati siap guncang bursa transfer, Vakifbank incar sang MVP Asia, hingga Zehra Gunes masih tak tergantikan, pertanyaan sinis yang mengiris harga diri sang kapten. Di ruang ganti Vakifbank, suasana latihan pagi mendadak kaku. Para pemain saling melempar pandang dengan bisik-bisik tak terdengar. Ponsel mereka dipenuhi notifikasi berita, meme, dan potongan video spike Megawati yang menembus blok Zehra berkali-kali. Beberapa junior yang mengidolakan Zehra pun tak berani menatap sang kapten terlalu lama. Zehra membaca semuanya diam-diam di ruang perawatan. Jarum infus vitamin masih menancap di tangannya, sementara matanya tak lepas dari layar ponsel. Komentator di TV kecil ruangan itu seolah menamparnya berkali-kali dengan narasi yang sama, Megawati, ancaman bagi dominasi sang ratu net Turki. Di sudut bibirnya, senyum pahit itu muncul lagi, tapi kali ini dibarengi gemeretak gigi yang menahan amarah. Pelatih Guidetti berjalan masuk dengan berkas-berkas di tangan. Ia sengaja tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya cukup membuat Zehra sadar, rumor ini bukan sekadar kabar gosip. Guidetti pun tidak menyangkal apapun. "Beristirahatlah, Zehra. Kita butuhmu musim depan, lebih kuat." Ucapan itu terdengar hangat di permukaan,
Tapi bagi Zehra, kalimat itu seperti racun. Lebih kuat dari siapa? Batinnya mendesis. Di luar ruang latihan, beberapa wartawan sudah menunggu di parkiran. Mereka memaksa pemain Fakif Bank membuka suara. Apakah Megawati benar akan masuk? Bagaimana reaksi Zehra? Pertanyaan itu dilempar ke setter muda yang baru saja menandatangani perpanjangan kontrak. Dengan gugup, dia hanya menjawab singkat, "Tanya coach saja, saya tidak tahu apa-apa." Sore harinya, akun fanbase resmi Fakif Bank mendadak dihebohkan oleh editan jersey hitam kuning dengan nama Megawati dan nomor punggung 10 di punggungnya. Ribuan komentar muncul. Sebagian memuja ide dua monster di satu tim, sebagian lagi mencemooh Zehra, sudah waktunya ratu turun tahta. Dalam hati, Zehra merasa dihakimi oleh orang-orang yang bahkan belum melihatnya berjuang sekuat itu demi klub. Saat matahari Istanbul meredup, Zehra berdiri di balkon apartemennya, menatap lampu kota yang berkedip-kedip. Di tangannya, ponsel masih memutar ulang cuplikan Spike Megawati yang membelah blognya. Di kejauhan, ia seolah mendengar suara tribun meneriakkan nama Megawati, nama yang kini menghantui mimpinya. Zehra mengepalkan tangan erat-erat. "Kalau kau datang ke sini, Mega, aku pastikan kau akan melihat siapa ratu sebenarnya." Malam berganti dini hari, tapi Zehra Gunes belum juga bisa memejamkan mata. Ia duduk di ruang tamu apartemennya, hanya diterangi lampu meja yang temaram. Tumpukan kliping berita cetak dan tangkapan layar media sosial berserakan di meja kopi, semuanya menulis nama Megawati dengan huruf kapital, seolah mengejeknya yang dulu tak tergantikan. Kepalanya terasa berat. Dalam hatinya, ada suara kecil yang terus bertanya, bagaimana kalau rumor itu benar? Bagaimana kalau Megawati benar-benar datang? Apakah aku masih pantas menjadi kapten? Zehra memijat pelipisnya, berharap suara-suara itu mereda. Tapi semakin ia mencoba membungkam, semakin nyaring gemas Spike Megawati menembus bloknya di final kemarin. Teleponnya berdering. Ibunya menelepon, menanyakan kabarnya. Zehra menjawab seadanya. Suara ibunya yang lembut malah membuat pertahanannya runtuh. Ingin rasanya ia menangis di pelukan sang ibu seperti anak kecil. Tapi Zehra menahan segalanya, karena baginya air mata hanya milik mereka yang kalah. Keesokan paginya, Zehra datang paling awal ke pusat latihan. Ia memaksa tubuhnya berlatih lebih keras dari biasanya. Berkali-kali ia menahan smash dari opposite muda Fakif Bank yang jelas tak sekuat Megawati, tapi Zehra menahannya seolah itu spike maut milik sang MVP. Setiap kali bola menembus bloknya, ia memukul lantai dengan telapak tangan, menahan rasa frustasi. Beberapa rekan setim yang melihatnya hanya saling pandang, tak berani menegur. Bagi mereka, Zehra adalah figur sempurna, cantik, kuat, pemimpin yang karismatik. Tapi hari itu, mereka menyadari ada retak di balik kesempurnaan itu, retak yang ditorehkan oleh seorang opposite Asia yang bahkan belum resmi bergabung. Saat istirahat, Zehra duduk sendirian di pinggir lapangan. Matanya menatap net yang membentang di depannya, seolah di seberang sana berdiri bayangan Megawati dengan senyum menantang. Nafasnya berat, sambil meremas botol air mineral, ia berbisik pada diri sendiri, kalau dia datang, aku harus siap. Aku tidak boleh kalah di rumahku sendiri. Pelatih Guidetti masuk ke lapangan, memanggil Zehra ke pinggir. Dengan suara pelan, ia mencoba menenangkan sang kapten. Tapi Zehra hanya menatap mata pelatihnya dengan sorot tajam yang belum pernah muncul sebelumnya. Di dalam dirinya, tekad dan ketakutan berkelindan, membentuk satu janji, jika Megawati benar-benar datang, maka hanya akan ada satu ratu di Fakif Bank. Dan Zehra berjanji, ratu itu harus tetap dirinya. Hujan gerimis turun membasahi halaman pusat pelatihan Fakif Bank malam itu. Sebagian besar lampu lapangan sudah padam, hanya ruang kantor pelatih yang masih terang benderang. Zehra, yang tadinya berniat pulang, mendengar suara samar-samar di balik pintu kaca buram, suara pelatih Guidetti yang bercampur dengan nada bicara serius dari manajer tim. Dengan langkah pelan, Zehra mendekat.
Ia menempelkan telinganya di sisi pintu, menahan napas agar detaknya yang kencang tidak menutupi suara di balik sana. Kita butuh suntikan tenaga baru. Megawati ini bukan hanya hype. Lihat statsnya, dia punya spike rate lebih tinggi dari opposite kita sekarang, kata manajer, terdengar jelas di telinga Zehra seperti gemuruh petir di dadanya. Guidetti menarik napas. Aku tahu, tapi kita tidak bisa sembarangan. Zehra sudah di sini lebih dari 5 musim, dia backbone tim ini. Kalau Mega datang, chemistry akan berubah total. Kalimat itu seharusnya menenangkan Zehra, tapi di kepalanya malah menancap satu kalimat lain, kalau Mega datang, seolah itu bukan lagi sekadar wacana, tapi tinggal menunggu waktu. Suara kertas berdesir, tanda ada dokumen yang dibuka. Lihat ini, gajinya masih masuk budget sponsor kita. Plus, exposure Asia naik. Aku bilang, ini investasi jangka panjang, balas manajer. Zehra bisa membayangkan nama Megawati tercetak di lembar kontrak, dengan tanda tangan menunggu di baris kosong. Tangannya mengepal, kuku menancap ke telapak. Di sela percakapan, Guidetti sempat bergumam, asal Zehra bisa menerima itu syaratnya. Zehra hampir tertawa sinis mendengar kalimat itu. Menerima. Apakah selama ini dia cuma pion yang harus pasrah jika tahtanya diambil pemain baru? Bara di dadanya makin membesar, membakar keraguan yang sempat menahannya. Tak ingin ketahuan, Zehra mundur perlahan, melangkah menjauh dari pintu kaca itu. Namun setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang menyeret beban ego dan harga dirinya sendiri. Di kepalanya, suara percakapan rahasia tadi berputar-putar tanpa henti, memukul keyakinan yang selama ini membuatnya berdiri tegak di atas lapangan. Malam itu, di parkiran yang becek, Zehra duduk di bangku bus tim yang kosong. Hujan menetes di jendela, menutupi wajahnya yang semakin muram. Ia menatap pantulan dirinya di kaca, mata sembab, bibir bergetar, tapi sorotnya dingin. Dalam bisikan pelan, ia bersumpah pada dirinya sendiri, kalau mereka mau Mega, biar kulihat sendiri seberapa hebat dia. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Pagi itu, suasana di pusat pelatihan Vakif Bank mendung, seolah langit Istanbul paham ada badai yang akan meledak, bukan di luar, tapi di dalam lapangan latihan. Zehra datang lebih awal dari semua orang, sudah mengenakan pelindung lutut dan memasang tape di jari-jarinya. Dari tatapan matanya, rekan setim langsung tahu kapten mereka sedang membawa bara api. Saat pelatih Guidetti meniup peluit tanda latihan dimulai, Zehra langsung berdiri di depan net. Kali ini ia menolak berada di posisi middle yang biasa ia kuasai. Dengan suara dingin, ia berkata pada setter, lempar bola ke arahku. Ulang terus. Setter sempat ragu, tapi sorot mata Zehra membuat siapapun tak berani membantah. Bola pertama melayang, smash Zehra menghantam lantai dengan bunyi dentuman yang membuat beberapa pemain menoleh kaget. Bola kedua, ketiga, keempat, semuanya sama, keras, nyaris brutal. Suara telapak tangannya menepak bola terdengar seperti cambuk. Para opposite muda yang ditugaskan memblok hanya bisa pasrah diterjang power spike Zehra. Guidetti, melihat dari pinggir lapangan, mencoba membaca apa yang bergolak di dada kaptennya. Ia ingin menenangkan Zehra, tapi kata-kata tak pernah cukup untuk meredakan ego yang sedang terbakar. Beberapa senior mendekat, membisikkan, Zehra, istirahat dulu. Tapi Zehra hanya membalas dengan tatapan tajam yang membungkam segalanya. Di satu titik, seorang opposite cadangan mencoba memblok dengan lebih agresif. Zehra sengaja menatap mata anak itu sebelum melepaskan smash yang sengaja diarahkan ke bahu lawan. Suara benturan bola dengan tubuh terdengar nyaring, membuat opposite muda itu meringis kesakitan. Lapangan latihan mendadak hening. Tidak ada yang berani menegur Zehra, meski tatapan mereka jelas ini sudah kelewatan. Pelatih Guidetti akhirnya meniup peluit panjang, memaksa latihan dihentikan. Nafas Zehra terengah, peluh menetes dari dagu ke lantai, tapi matanya masih menyala seperti api. Ia menatap net di depannya, seolah di seberang sana berdiri Megawati,
sosok yang belum resmi datang tapi sudah membakar abis kestabilan ruang ganti. Di bangku pinggir lapangan, beberapa junior berbisik, kalau Megawati benar datang, apa jadinya latihan nanti? Zehra bisa membunuh siapapun yang menghalangi. Dan di sudut tribun, asisten pelatih menuliskan catatan kecil di clipboardnya, hati-hati, bara ini bisa memecah tim atau membuat mereka jadi monster sesungguhnya. Suasana ruang latihan Fakif Bank masih tegang sejak insiden Zehra menghajar opposite muda dengan spike keras. Semua pemain berkumpul di pinggir lapangan, sebagian pura-pura merapikan peralatan, padahal mata mereka terus menatap Zehra yang masih berdiri di bawah net dengan napas memburu. Pelatih Guidetti berjalan mendekat, berusaha menenangkan api yang siap membakar semuanya. Zehra, cukup untuk hari ini. Kau butuh tenang, ucap Guidetti pelan, mencoba meredakan suasana. Namun Zehra tak menjawab, ia hanya menatap lurus ke arah pelatihnya, matanya merah, suaranya pelan namun tajam, kalau kau mau aku tenang, hentikan rencana konyolmu itu. Seketika suasana makin dingin, beberapa pemain saling menatap, jelas paham maksud Zehra. Guidetti menarik napas berat, Zehra, kita belum memutuskan apa-apa soal Megawati. Kau kapten di sini, kau seharusnya paham kita butuh yang terbaik untuk tim. Belum sempat kalimat itu selesai, Zehra memotongnya dengan nada penuh sengat. Terbaik, Zehra tertawa kecil, getir. Jadi aku ini bukan yang terbaik lagi. Setelah semua trofi, semua titik darah yang kutinggalkan di lantai ini. Sekarang kalian mau bawa orang asing untuk mengganti aku. Suara Zehra menggema di dinding gym yang sunyi. Beberapa pemain muda menunduk, takut menatap wajah kapten mereka. Di pintu masuk ruang latihan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Semua mata serempak beralih. Megawati berdiri di sana, tak sengaja datang lebih awal untuk latihan uji coba. Di bahunya tergantung tas besar, di tangannya sepatu spike. Ia tertegun, melihat seluruh tim membeku dalam ketegangan, dan Zehra yang berdiri seolah siap menelannya hidup-hidup. Zehra menatap Megawati tajam, tatapan yang tak lagi menyembunyikan kemarahan. Selamat datang, MVP. Rasanya kau pasti senang, kan? Belum main di sini saja, ruang ganti sudah kau pecah belah. Megawati terdiam, hatinya mencelos. Ia bahkan belum sempat memperkenalkan diri secara layak, tapi sudah disambut kemarahan idolanya sendiri. Guidetti berusaha menengahi. Zehra, Mega belum menandatangani apapun. Ini hanya latihan percobaan. Tapi Zehra menoleh tajam ke arah pelatihnya. Suaranya bergetar menahan luapan emosi. Kalau dia datang, aku pastikan dia harus siap menyingkirkanku di net. Karena aku tidak akan pergi tanpa perlawanan. Suara itu menjadi penegasan. Mulai hari itu, Megawati bukan lagi idola. Ia adalah lawan yang harus ditaklukkan. Malam itu, Megawati duduk di pinggir ranjang kamar apartemen sementara yang disediakan manajemen Fakif Bank. Di pangkuannya, sepatu spike yang belum sempat dipakai di sesi latihan siang tadi. Pandangan matanya kosong, seolah menembus dinding dingin Istanbul. Kata-kata Zehra masih menggema di telinganya, tajam, dingin, membelah keyakinannya jadi serpihan. Sejak kecil, nama Zehra Gunes adalah poster di dinding kamarnya di Banjarmasin. Ia ingat betul bagaimana dulu menonton rekaman pertandingan Fakif Bank, memperhatikan gaya blok Zehra, belajar meniru gestur sang kapten di net. Tapi siapa sangka, di negara yang begitu jauh dari rumahnya, orang yang ia idolakan malah menyambutnya dengan tatapan penuh kebencian. Ponselnya berdering, pesan dari ayahnya di Indonesia, menanyakan kabar. Megawati membalas singkat, baik, ya. Latihan lancar. Ia tak sanggup menulis bahwa idolanya kini jadi musuh pertamanya. Tangannya bergetar, menahan air mata yang tiba-tiba merembes. Bukankah ini mimpinya? Bermain di klub besar Eropa, menembus kasta elit voli dunia. Lalu mengapa rasanya seperti masuk ke medan perang yang membakar keyakinannya? Keesokan paginya, Megawati tetap datang latihan. Suasana ruang ganti Fakif Bank bagai kuburan. Semua orang berbicara dengan nada setengah berbisik,
seolah takut memancing bara Zehra lagi. Mega hanya menunduk, menarik napas panjang, menahan getar di dada. Ia sadar, setiap langkahnya di lorong itu kini seperti mendengar bisikan, pendatang, pengganti, penghancur. Saat warming up, Zehra berdiri di seberang net. Tatapannya tajam, setiap smash Megawati balas dengan blok agresif. Mega mencoba menatap balik, menahan gentar. Tapi di kepalanya, bayangan Zehra sebagai panutan masih menjerat. Tangannya sempat gemetar, beberapa bola meleset. Di bangku cadangan, Guidetti menghela napas, menyadari betapa retaknya chemistry yang ia banggakan. Di sela water break, setter senior mendekat, menepuk bahu Megawati pelan. "Kau anak baik, tahan sedikit, semua akan membaik," bisiknya dengan bahasa Inggris patah-patah. Megawati hanya tersenyum kecut. Baginya, kalimat itu lebih menakutkan, karena entah kapan, semua akan membaik, benar-benar jadi nyata, jika sang Ratu Net masih menatapnya seperti singa lapar. Petang menjelang, Mega pulang ke apartemen dengan langkah gontai. Di balkon kecil, ia menatap lampu-lampu Istanbul yang berpendar. Dalam hatinya, ia masih memanggil nama Zehra dengan hormat, sang kapten yang mengajarinya bermimpi, tapi kini juga yang memaksanya bertahan hidup di medan paling kejam, ruang ganti penuh bara, di negeri orang, melawan sang idola sendiri. Sore itu, suara palu hujan kembali mengetuk jendela ruang rapat kecil di lantai 2 pusat pelatihan Vakif Bank. Di ruangan sempit itulah pelatih Guidetti duduk bersilang tangan di depan Zehra Gunes dan Megawati. Dua ratu net, satu ratu lama yang panas membara, satu ratu baru yang masih bergetar di tanah asing. Sunyi terasa begitu bising di dada masing-masing. Zehra duduk dengan dagu terangkat, mata menatap lurus ke arah jendela, enggan menatap Megawati yang duduk di seberangnya. Megawati menunduk, kedua tangan saling meremas di pangkuan. Sesekali matanya mengintip ke arah idolanya, tapi sorot dingin Zehra membuatnya kembali menunduk. Di meja, segelas air masih utuh, tak seorang pun yang mau menyentuhnya. Guidetti berdeham pelan, mencoba menembus kebekuan. "Aku memanggil kalian ke sini bukan untuk memaksa siapapun menyerah. Aku hanya mau kalian bicara, jujur, di sini, sekarang, sebelum rumor, rasa iri, dan ego membunuh tim ini." Suaranya berat, menahan letih menghadapi dua ego yang sama-sama tajam. Megawati memberanikan diri bicara duluan. Suaranya bergetar, "Kapten, aku tidak pernah mau merebut apapun dari siapapun. Aku datang ke sini karena mimpi. Aku ingin belajar dari yang terbaik, dari Zehra Gunes." Kata-kata itu sempat memecah ketegangan, tapi hanya sebentar. Zehra menoleh perlahan, senyum sinis tergurat di sudut bibirnya. "Belajar atau mencuri?" balas Zehra. Suaranya dingin bagai salju di atap Hagia Sophia. Ia mencondongkan tubuh, menatap mata Mega tanpa berkedip. "Kau kira mudah? 5 musim aku di sini, berdiri di net saat pundakku sakit, lututku nyaris patah, darahku bercucuran di lantai demi lambang ini." Zehra menepuk lambang Vakif Bank di dadanya. "Lalu kau datang dengan gelar MVP, fans berisik, dan boom. Semua orang ingin kau di sini. Bagaimana aku harus diam?" Mega nyaris tak sanggup membalas. Dadanya panas, tapi air mata tak boleh jatuh. Ia menahan napas, menggigit bibir, berusaha keras agar suaranya tetap utuh. "Aku tidak pernah mau jadi pengganti siapapun. Kalau memang aku tak pantas di sini, aku akan pergi. Aku tidak mau merusak apa yang sudah Kapten bangun." Suasana makin menegang ketika Guidetti membentak pelan, "Cukup. Kalian pikir ini tentang siapa lebih hebat? Vakif Bank butuh 2 monster di net. Kau, Zehra, dan kau, Mega. Kalau kalian mau, kalian bisa membuat tembok yang tak tertembus. Tapi kalau kalian sibuk berkelahi, musim depan kita hanya akan jadi bahan tertawaan." Kata-kata itu membelah ruang rapat bagai petir, meninggalkan dua pasang mata yang saling menatap, sadar bahwa mulai detik itu, perseteruan mereka bisa berubah menjadi senjata atau bom waktu yang siap meledak. Malam itu,
Rumor tentang pertemuan empat mata Zehra dan Megawati sudah merembes ke telinga seluruh pemain. Di ruang ganti, suasana mendidih seperti panci presto. Semua pemain tahu percakapan itu tidak meredakan api, justru menambah bara. Dan benar saja, keesokan paginya, kabar mengejutkan datang dari mulut Zehra sendiri. Saat briefing tim dimulai, Zehra berdiri di depan net dengan suara yang menggema. Kalau pelatih mau lihat siapa yang pantas berdiri di sini, biar kita buktikan sekarang. Tangan Zehra menunjuk Megawati, yang masih setengah bingung mengganti sepatunya. Sparring, 1 lawan 1, di depan semua orang. Suara riuh pelan terdengar dari rekan setim, antara takut dan penasaran. Guidetti sempat mencoba menolak, tapi tatapan Zehra yang bagai pisau menembus hatinya. Biar semua jelas, Fakif Bank tidak butuh rumor, hanya bukti di lapangan. Megawati berdiri perlahan. Di dadanya, jantung berdegup kencang, tapi ia menegakkan bahu. Kalau ini medan tempur yang harus dihadapi, ia tak akan lari. Tidak sekarang. Duel pun dimulai. Setter senior melempar bola bergantian. Zehra melepaskan spike keras bertubi-tubi, Megawati membalas dengan blok, lalu smash balik. Dentuman bola menghantam lantai bagai genderang perang. Nafas para pemain lain tercekat di pinggir lapangan, mereka tahu ini bukan sekadar latihan. Ini perang harga diri, perang tahta. Beberapa kali, blok Megawati membendung smash Zehra dengan sempurna. Sekilas sorot kaget muncul di mata sang kapten. Tapi Zehra membalas dengan senyum tipis, semakin keras menamparkan bola ke lantai. Keringat menetes dari dagu, menetes ke lantai kayu yang kini bagai ring tinju bagi dua monster yang sama-sama enggan mundur. Di tribune latihan, pelatih Guidetti berdiri dengan tangan bersilang, matanya tajam menatap dua pemain terkuatnya saling membunuh dengan bola. Di sudut hatinya, ia takut duel ini memecah tim, tapi di sudut lain, ia melihat percikan emas, dua pejuang yang saling memacu untuk jadi lebih buas, lebih tajam, lebih tak terkalahkan. Pukulan terakhir mendarat, smash Megawati menembus sela blok Zehra, jatuh di sudut lapangan. Hening, Zehra tertegun, bahunya naik turun menahan napas. Megawati menatap Zehra, bukan dengan senyum kemenangan, tapi tatapan yang memohon pengakuan. Dan di sanalah, di lantai kayu yang basah keringat, bara. Rivalitas yang nyaris membakar segalanya berubah menjadi percikan, bahwa mungkin, di medan tempur ini, mereka tak harus saling menelan, tapi bisa berdiri berdampingan sebagai ratu net yang menakutkan. Usai dentuman smash terakhir itu, ruangan latihan Fakif Bank berubah senyap bagai gereja tua di malam buta. Para pemain lain menahan napas, melihat Zehra berdiri membisu di sisi net. Megawati masih di seberang, napasnya terengah, tangan kirinya gemetar menahan nyeri otot. Tak ada tepuk tangan, tak ada teriakan. Hanya bunyi detak jantung masing-masing yang berlomba dengan degup di dada. Pelatih Guidetti melangkah perlahan ke tengah lapangan, berdiri di antara dua pejuangnya. Sudah cukup, kalian berdua, lihat apa yang kalian lakukan. Suaranya pelan, tapi memecah kesunyian bagai pisau. Kalian baru saja membuat tembok yang tak akan bisa ditembus siapapun, kalau kalian mau berjalan bersama. Ia menatap Zehra lebih lama, seolah membacanya hingga ke dasar hati. Zehra mengalihkan pandang, menelan ludah getir. Dalam sekejap, kilasan momen 5 musim di Fakif Bank berkelebat di kepalanya, darah, air mata, trofi, pelukan fans di tribun. Ego di dadanya masih menjerit ingin menang, tapi kebenaran yang terpampang di lantai kayu begitu telanjang. Megawati bukan ancaman kosong, tapi partner yang bisa membuatnya lebih ganas lagi di net. Dengan langkah berat, Zehra mendekat ke net, berdiri tepat di depan Megawati. Mega menunduk, takut menatap sang ratu. Tiba-tiba, tangan Zehra terulur, meraih bahu Mega. Sentuhan kecil itu membuat Mega mendongak, menatap Zehra dengan mata berkaca-kaca. Kau mau jadi monster di sini? Bisik Zehra, suaranya parau, setengah retak oleh rasa gengsi yang ia telan bulat-bulat. Mega mengangguk pelan, suaranya hampir tak terdengar,
Kalau Kapten mau terima aku, kalimat itu terpotong, karena Zehra menepuk bahunya keras, lalu menariknya dalam pelukan singkat. Hangat, tapi masih terasa tajam, pelukan dua singa yang sepakat berburu bersama. Di pinggir lapangan, beberapa pemain menahan senyum lega, seolah beban yang menindih pundak mereka runtuh bersama pelukan itu. Keesokan harinya, kabar resmi dirilis ke media, Megawati sah bergabung dengan Fakifbank untuk musim depan. Foto Zehra dan Megawati berdiri berdampingan di depan backdrop logo klub terpampang di semua portal berita. Judulnya bombastis, 2 Ratu Net bersatu, Fakifbank siap menjadi tembok neraka di Liga Eropa. Malam itu, di tribun latihan yang gelap, Zehra berdiri sendirian, memandangi lapangan yang masih bau keringat persaingan. Di sampingnya, Megawati datang membawa 2 botol air. Mereka saling bertukar senyum tipis, masih canggung, masih panas, tapi perlahan merangkai babak baru. Dalam hati, Zehra berbisik, "Selamat datang di singgasana, Mega. Tapi ingat, di kerajaan ini, kita berdua ratu. Kita berdua monster, dan kita tidak akan pernah tunduk."